Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Pastor Sylvester Hasan Marlin, yang akan membawakan renungan untuk hari ini, Selasa 16 November tahun 2021, dari Minggu Biasa ke-33, yang didasarkan pada Injil Lukas, bab 19 ayat 1 sampai 10. Mari kita bersama-sama sejenak membaca bersama. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah." Lalu Zakheus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya memberi judul permenungan ini, Yesus Sang Ketua Tim SAR Sejati. Ketika terjadi tanah longsor atau bangunan runtuh karena gempa bumi, maka biasanya akan segera datang tim SAR. SAR itu Search and Rescue, untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang hilang di balik puing-puing reruntuhan atau sampah-sampah longsor. Tim ini biasanya dilengkapi dengan kemampuan khusus dan berbagai peralatan yang mendukung proses pencarian saat bencana terjadi. Pekerjaan tim ini, saudara-saudari, pasti sangat berat karena harus menggali puing-puing reruntuhan atau sampah-sampah longsor itu. Maka memang dibutuhkan kalian khusus dan keberanian yang tinggi, bahkan siap bertaruh nyawa bila sewaktu-waktu datang gempa atau longsor susulan. Dalam konteks ini, saudara-saudara terkasih, mencari dan menyelamatkan orang yang hilang itu adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah atau sangat sulit. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang sedang dalam perjalanan menuju kota Yeriko. Di kota itu Yesus disambut oleh banyak orang. Di tengah jalan, Yesus yang pada saat itu bersama dengan para muridnya bertemu dengan Zakheus yang sedang berada di atas pohon ara. Saudara-saudari,
Zakheus dikenal sebagai seorang kepala pemungut cukai dan dia sangat kaya. Tetapi karena pekerjaannya itu, dia dianggap sebagai orang berdosa. Kalau kita cermati dalam Injil tadi, dia sebetulnya tidak bermaksud untuk bertemu atau berdialog dengan Yesus. Dia hanya ingin melihat dan tahu orang seperti apakah Yesus itu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mungkin pertanyaannya adalah, mengapa Zakheus pada awalnya hanya mau melihat Yesus? Saudara-saudari, sebetulnya karena dia menyadari dirinya sebagai orang berdosa. Dan dia tahu bahwa Yesus adalah seorang nabi besar dan sangat dikagumi pada saat itu. Sebagai pendosa, dia menyadari diri tidak pantas untuk berada dekat seorang nabi, apalagi menyapa dan menyalaminya. Cara yang paling mungkin untuk melihat Yesus adalah dengan memanjat pohon ara, sebab Injil menulis badannya pendek. Tetapi dalam tanda petik, saudara-saudara terkasih, ulahnya itu justru mengundang perhatian Yesus kepadanya. Di luar dugaannya, Yesus memandang ke atas, menyebut namanya, memanggilnya turun, bahkan menawarkan diri untuk menumpang dan mungkin makan bersama di rumahnya. Saudara-saudara yang terkasih, pengalaman itu membuat Zakheus terkejut, kagum, terharu, dan juga bangga. Bagaimana tidak? Dia yang adalah pendosa disapa oleh Tuhan dengan menyebut namanya, bahkan berkenan untuk menumpang di rumahnya. Dia seperti mimpi di siang bolong. Karena itu, dia segera turun, membawa Yesus ke rumahnya dengan penuh sukacita. Perjumpaannya dengan Yesus tidak hanya membawa sukacita, tetapi lebih dari itu juga pertobatan yang mendalam. Zakheus dengan segera di hadapan Yesus dan orang banyak menyampaikan niatnya untuk bertobat dan memperbaiki diri. Dia ingin setengah dari harta miliknya diberikan kepada orang-orang miskin dan mengembalikan kepada orang yang pernah diperasnya 4 kali lipat. Saudara-saudara terkasih, di tengah-tengah suasana yang penuh sukacita itu, ada orang yang bersungut-sungut karena Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Namun disinilah Tuhan menegaskan bahwa Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, dengan perkataan tersebut bahwa Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, Yesus bagaikan seorang ketua tim SAR yang memimpin dan mengajarkan orang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang karena dosa. Yesus dalam pengajaran-pengajarannya menyampaikan bahwa misi utamanya diutus oleh Bapa adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia sendiri membekali diri dengan roh Bapanya sebagai pencari dan penyelamat. Dia masuk ke dalam puing-puing dan sampah keberdosaan manusia. Dia menyingkirkan dan membersihkan puing-puing dan sampah-sampah itu, lalu mengangkat orang yang terjebak di dalamnya dengan penuh kasih dan pengampunan. Dia menyendengkan telinganya mendengarkan teriakan minta tolong dari orang di balik tumpukan puing-puing dan sampah dosa itu. Bahkan demi mencari dan menyelamatkan mereka, dia mengorbankan nyawanya dengan wafat di salib. Saudara-saudara terkasih, Zakheus telah mengalami kasih dan pengampunan Tuhan. Perjumpaannya dengan Tuhan membuat dia keluar dari keberdosaannya. Dia mengakui kesalahannya dan bertobat. Puing-puing dan sampah dosa yang selama ini menimpahnya disingkirkan Yesus, sang ketua tim SAR sejati. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan kita?
Sudahkah kita berusaha melihat orang seperti apakah Yesus itu? Atau berteriak minta tolong sehingga dia memanggil, mencari dan menyelamatkan kita dari puing-puing dan sampah-sampah keberdosaan kita? Masih ada waktu untuk melakukan itu. Maka marilah kita belajar dari Zakheus. Tuhan memberkati saudara-saudari.